Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kelas 4C. Bagaimana kabarnya hari ini? Sudah siap untuk mengikuti pelajaran kita hari ini? Ya, oke. Sebelum kita mulai, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dengan sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ya, kita akan melanjutkan kembali materi matematika yang sudah kita pelajari. Tapi sebelum itu, kita akan membahas apa yang Pak Wisnu tugaskan pada pembelajaran sebelumnya, yaitu di Mari berlatih 18 dan 19. Oke. Nah, ini di Mari berlatih 18. Ini perintahnya adalah hitunglah dengan membulatkan kesatuan terdekat. Kerjakan di buku latihanmu. Nah, untuk membulatkan kesatuan terdekat, kira-kira ada yang masih ingat apa yang pertama kali harus kita lakukan? Ya, nah karena ini pecahan, jadi pecahannya harus kita bandingkan dengan berapa? Bandingkan dengan setengah. Nah, oke, kita mulai. Sekarang 5/6. Nah, 5/6 itu jika kita bandingkan dengan 1/2. Nah, 1/2 kira-kira mana ini yang lebih besar atau jangan-jangan sama? Oke, yang akan kita lakukan adalah berarti membuat apa? Penyebutnya menjadi angka 6. Oke, karena ini sudah 5/6, jadi yang 1/2 kita ubah berpenyebut 6. Dikalikan berapa kira-kira? Dikalikan 3. Nah, hasilnya sama dengan 3/6. Nah, jika kita bandingkan 3/6 dan 5/6 ini mana yang lebih besar? Oke, lebih besar 5/6. Jadi karena 5 lebih dari 1/2, nah ini artinya bagaimana? 5/6 itu menambah ini satunya ini tiganya ditambah 1. Jadi 3/5/6 ketika dibulatkan menjadi berapa? Menjadi 4. Oke. Kita lanjutkan lagi sekarang. Sekarang pecahannya adalah 2/3. Nah, 2/3. 2/3 ini kembali kita bandingkan dengan 1/2. Nah, dengan 1/2. Oke, di sini bisa kita lihat kalau ini berpenyebutnya tidak sama, yaitu berapa ini? Nah, ada 2, ada 3. Nah, kita samakan berarti kira-kira bagaimana caranya? Ya, yang ini 2/3. Nah, kita kalikan 2. Sedangkan 1/2 dikalikan berapa? Dikalikan 3. Oke. Nah, ini sama-sama menjadi apa? Menjadi berpenyebut 6. Hasilnya bagaimana? Hasilnya adalah 4/6. Nah, dan ini 1/2 sama dengan 3/6. Oke, kalau sudah seperti ini bisa kita tahu kalau 4/6 itu lebih dari 3/6, karena 3/6 itu lebih dari 1/2 atau 3/6, berarti 2/3 kalau dibulatkan ya menambah 1. Ya, jadi 1 ditambah 12 hasilnya berapa? 13. Oke, seperti ini. Nah, lanjutannya masih ada ini. Sekarang setelah ini adalah 8/3/9. Nah, kira-kira ada yang sudah tahu untuk 3/9 itu jika dibulatkan menjadi berapa? Coba kita tuliskan dulu. 3/9. Nah, kita bandingkan dengan 1/2. Oke, kalau kita samakan berarti kita kalikan berapa? Ini dikalikan. Oke, kalikan 2 dan 1/2-nya dikalikan berapa? Dikalikan 9. Nah, memperoleh berapa kira-kira? Memperoleh 3 dikali 2, 6. 6/18. Dan ini memperoleh 9/18. Ya, jika kita bandingkan 6 dan 9 lebih besar mana? Lebih besar 9. Oke, jadi
3/9 itu kurang dari setengah atau kurang dari 9/18. Jadi kalau dibulatkan jadi berapa? Jadi 0. 0 ditambah 8 ya tetap 8. Oke. Sekarang nomor 7. Kalau nomor 7, nomor 4. 7 4/12. Nah, kita coba bandingkan 4/12 dengan 1/2. 4/12. Nah, 1/2. Nah, oke, ini bisa langsung kita bandingkan. Nah, bisa langsung kita bandingkan. Tapi harus mengalihkan berapa? Yang 1/2 dikalikan 6 supaya bisa jadi 12. Nah, 1 dikali 6, 6. Terus 2 dikali 6, 12. Nah, 6/12 dibandingkan 4/12. Kira-kira mana yang lebih besar? Ya, tentu saja 6/12. Karena 6/12 itu lebih dari 4/2 atau 4/2 ini kurang dari setengah, berarti 4/2 bagaimana? Nah, kalau dibulatkan menjadi 0. Oke. 0 ditambah 7 hasilnya tetap 7. Kita lanjutkan lagi setelah ini. Setelah ini ada 4/8. Nah, 4/8 kira-kira kalau dibulatkan atau dibandingkan dengan setengah, nah kira-kira bagaimana nilainya? Oke, 4/8 ini kita bandingkan dengan 1/2. Nah, 1/2 apakah bisa jadi 8? Berpenyebut 8? Bisa. Dikalikan berapa? Kalikan 4. Ketika dikalikan 4 menjadi pecahannya ya 4/8. Nah, ternyata 4/8 dan 1/2 itu merupakan pecahan yang senilai, nilainya sama. Oke, karena nilainya sama berarti bagaimana? Nah, berarti juga kalau dibulatkan jadi 1. Nah, 1 tambah 10, 11. Oke. Nah, sekarang yang pecahan desimal atau bilangan desimal. Nah, bilangan desimal itu bagaimana sih kemarin kalau 1 sampai 4 jadi 0. Nah, kalau 5 sampai 9, nah 59 jadi berapa? 1. Nah, kalau ini 2 berarti oke, langsung di atasnya 1 itu tambah 0. Dan belakangnya ini hilang ya karena jadi 0. Oke, 0 tambah 1 ya tetap 1. Terus nomor 7. Wah, ini bisa cepat ini. 6 itu antara 5 dan 9. Nah, kalau antara 5 dan 9 berarti menambah 1. 4-nya ditambah 1 berarti jadi berapa? Jadi 5. Oke. Lalu ada 5,5. Nah, 5,5. Angka 5 ini berarti bagaimana? Ketika dibulatkan ya menambah satuannya dengan 1. Jadi angka 6, 5 tambah 1, 6. Terus yang terakhir 8,7. Nah, angka 7. 7 itu berarti menambah 1. Nah, 1 tambah 8, 9. Nah, kira-kira seperti ini. Ini yang ada di halaman 18. Pak Wisnu harap semuanya tidak ada yang bingung. Nah, kalau ada yang bingung silahkan nanti diulangi kembali penjelasannya Pak Wisnu. Oke, kita lanjutkan di Mari Berlatih 9 yang juga Pak Wisnu kemarin sudah bahas beberapa, yaitu di nomor 1, 4, dan 7 itu kemarin sudah dibahas. Sekarang kita akan membahas yang belum dibahas saja. Nah, ini ada taksilah, jumlah, dan selisih dari pecahan berikut. Nah, kerjakan di buku latihanmu. Nah, kita langsung ke nomor 2. 93/15 ditambah 1, 6/8. Oke, 93/15 tambah 1, 6/8. Nah, kira-kira apa yang pertama akan kita lakukan di sini? Ya, kita akan membuatnya jadi pecahan yang senilai. Oke. Nah, kira-kira kalau ini bisa dijadikan pecahan yang senilai berapa ya? 93/15. Oh iya, karena ini
bukan penjumlahan tapi penaksiran. Jadi kita harus apa? Kita harus membuatnya jadi itu dibulatkan terlebih dahulu. Sekarang 9 3/15 kita bandingkan dengan 1/2 3/15-nya. Oke. Nah, ini tidak bisa langsung. Oke, karena ini tidak bisa langsung, kita ini sederhanakan dulu 3/15. Nah, kita sederhanakan jadi berapa kira-kira? Kita akan sederhanakan jadi ini sampai yang paling sederhana. Kira-kira bisa dibagi berapa? Dibagi 3. Oke. Nah, seperti ini. Kalau kita bagi 3 jadinya 1/5. Nah, 1/5 kita bandingkan dengan 1/2 sekarang. Nah, ini berarti bisa dikalikan berapa? Dikalikan 2. Nah, 2-nya dikalikan 5. Nah, jadi berapa kira-kira ini? Ya, jadinya adalah 2/10. Nah, sedangkan 1/2 menjadi berapa? Jadi ya 5/10. Nah, oke. Nah, sekarang 2/10 dibandingkan dengan 5/10, mana yang lebih besar? Nah, yang lebih besar adalah 5/10 atau 1/2. Nah, sedangkan 1/2 sendiri kalau di bawah 1/2 atau lebih kecil dari 1/2 ketika dibulatkan jadi berapa? Ya, kalau dibulatkan menjadi 0. Nah, 9-nya ditambah 0 di sini. Oke. Jadi 9 3/15 jika dibulatkan menjadi angka berapa? Jadi angka 10. Oke. Sekarang kita tambah dengan 6. Nah, 1/6/8. Nah, 1/6/8 ini kita bandingkan dengan 1/2. 1/2. 1/2 apakah bisa jadi 8? Penyebutnya bisa dengan dikalikan, ya dikalikan 4. Oke, jadinya berapa? 4/8. Nah, kalau 4/8 sendiri dibandingkan dengan 6/8 lebih besar mana? Lebih besar 6/8. Nah, ketika 6/8 itu berarti dibulatkan menambah 0 atau menambah 1? Menambah 1. Nah, jadi 1/6/8 jika dibulatkan akan menjadi 2. Oke. Jadi hasilnya berapa kira-kira? 10 ditambah 2. 12. Oke. Seperti ini. Kok 10? Ini kan 9-nya ditambah 0 jadi bagaimana? Jadi tetap 9, bukan 12, tapi tetap 9. Karena tadi 3/5 itu kalau dibulatkan jadi 0. Nah, jadi 9 ditambah 2 hasilnya adalah 11. Oke. Sekarang kita lanjutkan yang nomor 3. Oke, ini Pak Wisnu hapus dulu. Yang nomor 3 itu pecahannya adalah 39/12. Dan ditambah 86/15. Oke. 39/12. 9/12 kita bandingkan dengan 1/2. Nah, 1/2 itu apakah bisa menjadi berpenyebut 12? Bisa dengan dikalikan 6. Oke. Jadinya adalah 6/12. Nah, kalau 6/12 dibandingkan dengan 9/12 lebih besar mana? Lebih besar 9/12. Karena itu 9/12 itu kalau dibulatkan akan menambah 0 atau menambah 1. Ya, menambah 1. Jadi 3 tambah 1 hasilnya adalah 4. Oke. Sekarang lanjutnya adalah 86/15. Nah, 85/16. Nah, 6/15. Nah, ini akan kita bandingkan dengan
1/2. Nah, ini sebenarnya bisa langsung, yaitu dengan cara bagaimana? Ya, 6/15-nya dikalikan 2. Nah, 1/2-nya dikalikan 15. Oke. Kira-kira kalau dikalikan 15 jadi berapa ya? 1/2 ini jadi adalah 15/30. Oke. Nah, sedangkan 6/15 kalau dikalikan 2 jadinya adalah 12/30. Nah, di sini bisa kita lihat mana yang lebih besar antara 6/15 atau 1/2. Ya, yang lebih besar adalah 1/2. Jadi 6/15 kalau dibulatkan menambah 0 apa menambah 1? Yaitu menambah 0. Jadi 4 ditambah 8. Kira-kira hasilnya berapa? Hasilnya adalah 12. Oke. Selanjutnya yang nomor 5 yaitu 81/8. Oke, 81/8 dikurangi 2, 2/5. Delapan 1/8. Kira-kira 1/8 itu kalau dibandingkan dengan 1/2 mana yang lebih besar? Ya, kita buat ini 1/2 berpenyebut 8 dulu, yaitu dengan kalikan 4. Jadinya 4/8. Nah, sudah terlihat dengan jelas mana yang lebih besar, yaitu 4/8. Jadi 1/8 akan menambah 0. Nah, 0 ditambah 8 hasilnya tetap 8. Terus 2/5. Nah, 2/5 kalau ini kita bandingkan dengan 1/2, kira-kira mana yang lebih besar? Ya, kita bisa langsung mengalihkannya dengan ya, yang 2/5 langsung dengan 2, dan 1/2 langsung kita kalikan dengan 5. Oke, kira-kira hasilnya berapa ini? Ya, hasilnya adalah 5/10 dibandingkan dengan berapa ini hasilnya? 4/10. Oke. Hasilnya lebih besar mana? Lebih besar 5/10. Jadi 2/5 ini kalau dibulatkan akan menambah 0 juga. Ya, jadi 8 dikurangi 2. Nah, kira-kira hasilnya berapa? 6. Oke. Oke. Untuk selanjutnya yang nomor 6 adalah 7 1/2. Nah, kalau sudah 1/2 berarti kita tahu 7-nya jadi berapa kira-kira? Itu ditambah 1 apa ditambah 0 kalau 1/2? Ya, ditambah 1. Jadi yang 7 1/2 ini jadi 8. Nah, terus satunya adalah 2/5. Oke, barusan kita sudah mengerjakan kalau 2/5 dibandingkan dengan 1/2. Mana yang lebih besar? Lebih besar 1/2. Jadi 2/5-nya akan menambahkan 0 atau ini satunya tidak ditambah. Nah, 0 ditambah 1 sama dengan 1. Jadi 8 dikurangi 1 sama dengan berapa? 7. Kok 8? Ya, 8 kurang 1 sama dengan 7. Oke, selanjutnya kita langsung ke nomor 8. Yang 7 sudah kita bahas kemarin. 38,5 ditambah 53,1. Nah, ini langsung Pak Wisnu kerjakan di sini. Ini akan kita bulatkan ke satuannya. Oke, kalau 5 berarti bagaimana? Menambah 1. Jadi 39. Sekarang kalau 1 berarti menambah 0 di yang angka 3. Jadi ditambahnya berapa? Ditambahnya adalah 53. Sekarang 39 ditambah 53 hasilnya berapa kira-kira itu? Ya, hasilnya adalah 92. Oke.
Lalu yang nomor 9 atau yang terakhir, 78,5 dikurangi 33,7. Nah, kalau 5 berarti menambah 1. Jadi 79 dikurangi 33,7. Kalau 7 berarti bagaimana? Ya, 7 juga menambah 1. Nah, jadi 79 dikurangi 34. Nah, kira-kira hasilnya berapa ini? Oke, biar tidak bingung, kita lakukan di sini. 79 dikurangi 34. Nah, 9 dikurangi 4 hasilnya berapa? Hasilnya 5. Oke. Nah, 7 dikurangi 3 hasilnya adalah 4. Jadi 79 dikurangi 34 adalah 45. Oke. Sampai di sini Pak Wisnu harap tidak ada yang bingung, tidak ada yang kesulitan. Nah, semoga yang bingung setelah ini bisa mengulang pembelajaran ini dan lebih paham jadinya. Oke, kita akan melanjutkan materi selanjutnya. Nah, kalau sebelumnya kita sudah membahas penaksiran itu kalau penjumlahan dan pengurangan itu bagaimana. Nah, sekarang ini kita akan menaksirkan penaksiran dari hasil kali dan bagi dua pecahan serta desimal. Nah, berarti sama aja seperti ini, cuma kita melakukan perkalian atau pembagian. Nah, seperti itu. Oke, kalau ini bisa kita lihat contohnya, yaitu ada 5/12 dikali 4, 8/10. Nah, langsung kita lihat pembahasannya di halaman 37. Nah, ini yang A, 5/12 dibulatkan menjadi 5 karena 5/12 itu lebih kecil dari 1/2. Dan 4/8/10 dibulatkan menjadi 5 karena 8/10 itu lebih besar daripada 1/2. Jadi taksiran hasil kali 5/12 dan 4/8/10 adalah 5 kali 5 sama dengan 25. Terus yang B sekarang. Yang B ini 8/11 Nah, dibulatkan menjadi 12 karena 8/9 itu lebih dari 1/2. Terus 6/2/9 dibulatkan menjadi 6 karena 2/9 itu lebih kecil dari 1/2. Jadi taksiran hasil baginya adalah 12 dibagi 6 sama dengan 2. Oke, seperti itu. Nah, sedangkan yang kalau ini bilangannya bilangan desimal. Nah, pecahan desimal seperti ini. Nah, seperti yang sudah biasa kita lakukan. Jadi kita lihat angka yang di belakang koma kalau membulatkan desimal itu. Lalu kita akan menentukan setelah itu kira-kira dia menambah 1 atau dibulatkan ke atasnya, atau dia menambah 0 atau tidak menambah. Nilainya tetap kalau menambah 0 itu. Nah, setelah itu baru bisa kita kerjakan. Nah, sekarang kita kerjakan bersama-sama di Mari Berlatih 20 ini. Kita kerjakan bersama-sama. Ini ada 1/3/5. 1/2/3 dikali 5 1/3. 1. Oke, berarti kita bandingkan berapa? Ya, 2/3 dulu. 2/3 kita bandingkan dengan 1/2. Berarti kita buat jadi berapa ini penyebutnya? Jadi 6. Oke. Berarti kalau 6 kita kalikan berapa? Kalikan 2, yang 2/3 ini. Terus yang 1/2 dikalikan 3. Oke. Hasilnya berapa kira-kira? Ini 3/6 dan ya 4/6. Lebih besar mana? Lebih besar 4/6 atau 2/3. Jadi 2/3 kalau dibulatkan ya dia menambah 1. Jadi angka 2 di sini. Kita kali 5 1/3. Oke. 5 1/3. 1/3. Kira-kira kalau 1/3 dibandingkan dengan ini 1/2 lebih besar mana ya?
Nah, berarti kita tinggal langsung kalikan dengan 3, ini sama dengan atasnya, jadi 3/6. Dan ini kalau kita kalikan 2, jadinya adalah 2/6. Nah, bisa kita lihat di sini 2/6 dibandingkan 3/6. Kira-kira mana lebih besar? Yang lebih besar adalah 3/6. Jadi 1/3 itu kurang dari 1/2 atau lebih kecil. Kalau lebih kecil berarti bagaimana? Menambahnya adalah menambah 0. Jadi 0 tambah 5 itu sama dengan 5. Jadi 2 dikali 5 sama dengan berapa? 10. Oke. Nah, itu nomor 1. Sekarang nomor 2, 10 2/9. 2/9 kira-kira. Nah, kalau 2/9 ini kita bandingkan dengan 1/2. Nah, 2/9 kita bandingkan dengan 1/2. Kira-kira bagaimana nih ya hasilnya? Nah, kita langsung kalikan berapa? Kalikan 2. Oke, bisa. Dan 1/2-nya dikalikan berapa kira-kira? Kalikan 9, nanti biar jadi pecahan yang berpenyebut sama. Oke, jadinya adalah 9/18. Nah, dan ini jadi berapa? Jadinya adalah 4/18. Kira-kira sudah terlihat mana yang lebih besar? Yang lebih besar adalah 1/2 atau 9/18. Jadi 2/9 itu karena lebih kecil dari 1/2, dia akan ya cuma menambahkan 0 atau 10-nya itu ini nilainya tetap. Nah, 10 dikali 2, 4/8. Oke. 4/8. Kira-kira kalau 4/8 ini kita bulatkan jadi berapa ya? Kita bulatkan coba 4. Kita bandingkan dulu dengan 1/2. Nah, kira-kira kalau ini dibandingkan bagaimana hasilnya? Harus diubah dengan penyebut. Nah, penyebutnya berapa? Berpenyebut 8. Jadi 1/2 kita kalikan 4. Oke. Jadinya adalah 4/8. Nah, ternyata ini sama atau senilai. Karena senilai berarti 4/8 ini ya menambahnya adalah menambah 1. Jadi ini dikalikan 3. 2 tambah 1, 3. Jadi 10 kali 3. Kira-kira hasilnya berapa? 30. Oke, yang nomor 2. Sekarang yang nomor 3. 87/14 dikali 48/12. Oke. 7/14 dulu. Kita bandingkan dengan 1/2. Kalau ini kita bandingkan, nah kira-kira bagaimana? Apakah ada yang bisa sama? Bisa dengan cara mengalihkan berapa? Mengalihkan 1/2-nya ini dengan angka 7 biar jadi 14. Nah, 2-nya biar jadi 14. Oke, berarti 7/14. Nah, karena sama berarti 8-nya ini akan ditambah 1. Jadi hasilnya adalah 9 dikali 8/12. Sekarang ini 8/12 kita bandingkan dengan 1/2. Bisa dengan cara mengalihkan 1/2-nya dengan berapa kira-kira? Dengan 6. Oke. Kita kalikan 1 kali 6, 6. 2 kali 6, 12. Nah, 8/12 dibandingkan dengan 6/12, kira-kira mana yang lebih besar? Yang lebih besar adalah 8/12. Oke. Jadi 8/12 ini kalau dibulatkan lebih dari ini 1/2. Jadi 4-nya ditambah 1. Jadi 9 dikali 5 hasilnya berapa kira-kira? Ya, 45. Nah, ini tadi 30. Oke, silahkan yang masih belum paham bisa ditulis, bisa di pause ini videonya. Nah,
Sekarang kita lanjutkan yang ke nomor 4 dan seterusnya. Ini Pak Wisnu hapus ya. 1, 2, 3. Kita lanjutkan lagi. Nah, nomor 4 yaitu 95/7. Nah, kita bandingkan berarti berapa? 5/7 dengan 1/2. Oke, biar bisa jadi sama, kira-kira apa yang harus dilakukan? Dikalikan berapa? Ya, 5/7 nya dikalikan 2, boleh. 1/2 nya dikalikan 7. Oke. Nah, 5 dikali 2 10. 7 dikali 2 14. Nah, 1 kali 7 7. 2 kali 7 14. Sudah terlihat mana yang lebih besar? Yang lebih besar adalah 10/14. Jadi 5/7 ini kalau dibulatkan akan menambah 1. Sekarang 5 3/7. Nah, oke, berarti langsung saja ini langsung Pak Wisnu tulis 3/7. Kita jadikan 14. Nah, karena yang atas juga masih sama, kita kalikan langsung 2. Nah, jadinya adalah 6/14. Nah, kalau 6/14 sendiri dibandingkan dengan 1/2, lebih besar mana? Lebih besar 1/2, karena lebih besar 1/2-nya atau 6/14 ini lebih kecil dari 1/2. Jadi 3/7 ini, nah, dia akan nambahnya cuma 0. Jadi hasilnya adalah 10 dibagi 5. Nah, kira-kira berapa? 10 dibagi 5. 2. Oke, tepat sekali. Nomor 5 selanjutnya. Nomor 5 ini ada 12 1/7 dibagi 12 1/7. Nah, 1/7 nya ini kita bandingkan dengan 1/2. Nah, berarti dikalikan 14 lagi, sama seperti tadi. Dikalikan 2 yang 7. Ini dikalikan 7. Oke. Jadinya adalah 7/14, sedangkan 1/7 nya jadi berapa? Jadi 2/14. Sudah terlihat mana yang lebih besar? Nah, berarti 2/14 ini menjadi berapa kira-kira? Ya, kalau dibulatkan dia nambah 0, cuma nambah 0, nggak nambah nilainya. Sekarang 1/6/8. 6/8 kita bandingkan dengan 1/2. Apakah 1/2 bisa menjadi berpenyebut 8? Bisa. Dengan cara dikalikan, ya kalikan 4. Oke. Hasilnya adalah 4/8. Nah, kalau kita bandingkan 6/8 dibandingkan dengan 4/8, ini lebih besar mana? Lebih besar 6/8. Jadi 6/8 akan ya nambahkan 1 atau 1 angka di atasnya ini. 1 tambah 1 jadi 2. Nah, jadi ini adalah 12 bagi 2. Kira-kira hasilnya berapa? 6. Oke. Nah, sekarang yang nomor 6. Jadi 7/8/9. 7/8/9. Kalau 8/9 dibandingkan dengan 1/2, kira-kira ada yang tahu hasilnya lebih besar mana? Nah, pasti sudah banyak yang tahu, tapi coba kita hitung dulu. 8/9 kita bandingkan dengan 1/2. Nah, kira-kira ini mau dikalikan berapa? Kita kalikan 9. Oke, boleh. Jadinya adalah 9/18. Lalu 8/9 kita kalikan berapa? Kalikan 2, boleh. Jadinya adalah 16/18. Nah, sudah terlihat jelas mana yang lebih besar. Berarti 8/9 ini akan menambahkan 1 nilai. Ya, 1 tambah 7, 8. Oke, sekarang 6/10. Nah, 6/10. Kalau 1/2, apakah bisa jadi per 10? Bisa dengan dikalikan 5. Oke.
Hasilnya berapa kira-kira? Hasilnya adalah 5/10. Nah, kita bandingkan dengan 6/10. Yang lebih besar 6/10 tentunya. Kalau 6/10 berarti menambah 1 juga. Jadi 8 dibagi 4 kok dikali. Hasilnya adalah 2. Oke, silahkan yang masih belum paham bisa diulangi lagi penjelasan Pak Wisnu, dan ini bisa ditulis untuk menambah pemahaman kalian. Kita akan lanjutkan ke nomor 7, 8, dan 9. Ini Pak Wisnu hapus semuanya. Sekarang nomor 7, 33,5 dikali 29,5. Oke, sekarang kita lihat ada 5. Nah, ada angka 5. 5 itu berarti nah, ini lebih kecil. Kalau 5 ini berarti artinya apa sih? Ya, dia akan menambah 1 angka. Nah, jadi 33,5 33 tambah 1 hasilnya adalah 34. Nah, 29 tambah 1 hasilnya adalah 30. Jadi 34 dikali 30. Kira-kira hasilnya berapa ya? Oke, kita tambahkan 4 kali 0, 0. 3 kali 0, 0. Sekarang 4 kali 3, 12. Simpan 1. 3 kali 3, 9. 9 tambah 1, 10. Jadi hasilnya adalah 1020. Oke, itu untuk nomor 7. Nah, sekarang yang nomor 8 bisa kita lihat bersama-sama berapa itu angkanya. Angkanya adalah 43,2. Nah, kalau 2 berarti menambah 0. Sekarang kalau 8,6, kalau 6 berarti nah, 6 itu artinya adalah menambah berapa? Menambah 1. Jadi ini 43 dikali 9. Wah, berapa kira-kira hasilnya? Oke, coba kita hitung di sini. 3 kali 9, 7. Ya, 2-nya disimpan. 4 kali 9, 36. 36 tambah 2, 38. Jadi 387. Oke, seperti itu. Nah, sekarang yang terakhir ya. Yang terakhir ini ada 72,4. 72,4. Nah, kalau 4 di sini berarti di bawahnya 0,5. Nah, di bawahnya 5. Berarti ini akan nilainya tetap menambahnya 0. Sedangkan 9,1. Oke, 1 berarti juga tetap. Oke, bisa kita tuliskan di sini berarti 72 dibagi 9. Nah, hasilnya sudah pasti 8. Nah, untuk yang tidak paham yang nomor 9 ini 72 kok bisa dibagi 9 hasilnya 8, itu nanti silahkan diulangi lagi hafalan perkaliannya. Nah, untuk selanjutnya kita lanjutkan ke materi berikutnya, yaitu materi ini di bab yang terakhir, yaitu menyelesaikan soal-soal ini, menyelesaikan soal sehari-hari yang bisa kita temukan di kehidupan nyata yang berkaitan dengan penaksiran. Nah, seperti ini yang di Mari Berlatih 21 ya. Ini kita kerjakan bersama-sama. Nah, ini yang bertanya-tanya, loh dari tadi kok kita kerjakan bersama-sama terus kalian tugasnya apa? Nah, nanti kita Pak Wisnu kasih tahu. Ya, ini Pak Wisnu bacakan. Sebuah bak air jika penuh berisi 2/8 liter. Kita tulis 55 ya. 55 2/8 liter. Oke. Bak air itu telah terisi sebanyak 23 7/10.
23 7/10 liter. Kira-kira berapa liter lagi harus diisi agar penuh? Nah, karena penuhnya ada 55 2/8 dan sudah diisi 23 7/10, berarti untuk mengetahui sisanya kita akan mengurangi. Nah, tapi karena ini perkiraan, nah yang ditanyakan adalah perkiraannya, berarti kita bisa membulatkannya terlebih dahulu. Oke, sekarang 2/8. 2/8 ini kita bandingkan dengan berapa? 1/2. Kira-kira mana yang lebih besar? Ya, mungkin sudah tahu yang lebih besar adalah 1/2, tapi coba kita hitung bersama-sama. Berarti 1/2 ini kita ubah berpenyebut 8, jangan dikalikan 4. Oke, 1 kali 4 ya 4 ya, 2 kali 4 8. Nah, sekarang 2/8 dibandingkan dengan 4/8, kira-kira mana yang lebih besar? Yang lebih besar adalah 4/8. Oke, jadi karena 4/8 ini 2/8 ini lebih kecil dari 1/2, berarti dia nambah 0 atau tidak menambah nilainya. Sekarang 20 ya, sekarang 23 7/10. Kalau 7/10 sendiri, oke, 7/10 dibandingkan dengan 1/2, kita bandingkan, berarti kita kalikan dengan berapa? 5. Nah, hasilnya 5/10. Nah, kalau 7/10 dibandingkan dengan 1/2 atau 5/10, kira-kira mana yang lebih besar? Lebih besar adalah 7/10. Oke, kalau 7/10 berarti nilainya bagaimana? Menambah 1. Nah, jadi kalau kita bulatkan masing-masing, nah ini jadinya ada 55. Nah, 55 dikurangi 24. Nah, hasilnya berapa kira-kira? Ada yang sudah tahu? Oke, hasilnya adalah 31 liter. Oke, jadi kira-kira berapa liter lagi harus diisi agar penuh? Yaitu 31 liter jawabannya. Oke, di situ. Nah, semoga kalian paham. Kita lanjutkan lagi di nomor yang kedua. Soal sehari-hari yang biasa akan kita temui. Nah, bisa saja kita temui tentang ini, perkiraan. 3 orang anak memerlukan tali untuk mengangkat sebuah kotak. Reni memerlukan sepanjang 20. Coba kita hitung. 24/5. Nah, Dini memerlukan sepanjang 22 1/2 cm. Sedangkan Cahya memerlukan sepanjang 32 2/5. Nah, berapa sentimeter kira-kira panjang tali yang dipergunakan ketiga anak itu? Berarti kita harus apa? Menambahkan. Tapi sebelum menambahkan, kita akan apa? Kita akan membulatkannya terlebih dahulu. Oke, jadi kita bulatkan terlebih dahulu. Nah, dengan cara bagaimana? Dengan cara membandingkannya dengan 1/2. Oke, yang ini sudah jelas karena 1/2 berarti dia akan menambah 1. Jadi ini 23. Nah, sekarang yang lain 4/5. Ya, ada 4/5. Terus ternyata ada 2/5 juga. Ini sama-sama per 5. Kita bandingkan dengan 1/2. Nah, berarti kita kalikan berapa ini? Kalikan 5. Jadinya 5/10.
Nah, 5/10. Oke, sekarang 4/5 ini kita kalikan berapa? 2. Hasilnya adalah 8/10. Sedangkan 2/5 kalau kita kalikan 2, hasilnya adalah 4/10. Oke, bisa kita lihat kalau yang 4/10 dibandingkan dengan 5/10, yang lebih besar adalah 5/10. Sedangkan 8/10 atau 4/5 dibandingkan dengan 1/2, yang lebih besar adalah 8/10. Oke, berarti di sini 4/5 akan menambah 1, sedangkan 2/5-nya tetap atau menambahnya 0. Oke. Sekarang kita tambahkan ketiganya. Jadi di sini ada 21 ditambah 23 ditambah 32. Oke, hasilnya adalah 76 cm. Itu perkiraan panjang yang diperlukan. Oke. Masih ada yang bingung? Kalau ada yang bingung bisa diulangi atau nanti coba ini dihitung sendiri apakah benar 76 cm atau tidak. Oke, kita lanjutkan ke nomor yang terakhir. Ini sudah nomor yang terakhir, yaitu ada soal ceritanya begini. Sebuah karung besi sebuah karung berisi tepung terigu sebanyak 98 6/7 kg. Tepung terigu itu akan dimasukkan ke dalam kantong plastik yang masing-masing berisi 10 kilo 3/5. 3/5 kilo. Berapa kantong plastik kira-kira yang diperlukan? Berarti akan diapakan ini nanti? Akan dibagikan. Nah, oke. Sekarang kita bulatkan ini ke apa tadi? Ke dalam ke dalam satuannya nanti yang terdekat. Jadi 6/7 kita bandingkan dengan berapa ini? 6/7 kita bandingkan dengan 1/2. Oke, hasilnya kira-kira berapa ini? Saya masih bingung. Akan kita kalikan berapa biar sama? Kalikan 7. Hasilnya adalah 7/14. Nah, kalau ini dikalikan 2. Hasilnya adalah 12/14. Nah, kalau kita bandingkan mana yang lebih besar? Nah, yang lebih besar adalah 12/14. Jadi 6/7 ini kalau dibulatkan akan menambah 1. Jadi 99 nanti. Oke, tapi sebelum itu kita lanjutkan ke yang 10. Nah, 10 3/8, 3/5 ini. Nambah 1, 3/5. Kita bandingkan dengan 1/2. Oke, berarti bisa langsung kita samakan dengan mengalikan berapa? Dengan dikalikan 5. Jadinya 5/10. Kalau ini kita kalikan 2. Jadinya adalah 6/10. Nah, mana lebih besar? Tentu saja 6/10. Berarti 3/5 ini kalau dibulatkan akan menambah 1 juga. Oke. Nah, jadi coba kita bulatkan jadinya berapa kira-kira 98 tambah 1, 99. 10 ditambah 1, hasilnya adalah 11. Jadi 99 dibagi 11, hasilnya berapa kira-kira? Hasilnya adalah 9. Nah, jadi yang diperlukan adalah 9 kantong. Oke, ada yang masih dibingungkan sampai di sini? Kalau yang masih bingung silahkan diulangi lagi penjelasannya Pak Wisnu ini tadi. Nah, sebelum kita akhiri, ini adalah yang Pak Wisnu mau sampaikan. Jadi untuk minggu depan mulai hari Senin itu kalian akan PTS. Nah, untuk materi matematika itu nanti matematika akan
yaitu pecahan sampai ini tadi, sampai yang barusan Pak Wisnu sampaikan, yaitu tentang soal cerita sehari-hari. Oke, jadi seperti itu. Nah, untuk kegiatan kalian setelah ini silahkan secara mandiri kalian mengerjakan di halaman 40 ini. Di halaman 40 ini ada mari berlatih bab 1. Ini bisa kalian jadikan latihan untuk persiapan PTS. Oke. Seperti itu saja yang bisa Pak Wisnu sampaikan. Semoga yang Pak Wisnu sampaikan bisa bermanfaat untuk kalian belajar. Sebelum kita akhiri, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke. Tetap semangat belajarnya di rumah. Nah, tetap patuhi protokol kesehatan dan tetap jaga kesehatan. Pak Wisnu akhiri kegiatan kita hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Dadah.